Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita belajar melalui media elektronik, yaitu media HP yang sudah anak-anak ketahui semuanya. Untuk pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 24 ya. Tanggal 23 Juli 2020, hari ini Burani akan menyampaikan materi tentang kisah Islami. Anak-anak perlu tahu kan, kisah Islami adalah kisah-kisah tentang Islam, tentang sejarah-sejarah bagaimana nabi-nabi kita terdahulu, bagaimana para sahabat-sahabat yang memperjuangkan Islam dari zaman yang tidak ada istilahnya kebaikannya, lalu ketika hadir Rasulullah semua yang jelek menjadi baik. Nah, pada hari ini alhamdulillah Burani akan menyampaikan kisah Islami tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, suri tauladan kita yang harus selalu kita ikuti kemanapun yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebaiknya dan seharusnya kita sebagai umatnya mengikuti apa yang sudah diajarkan. Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi kita yang ke-25 ya, Nabi yang ke-25 atau disebut Khatamul Anbiya, Nabi dan Rasul yang ke-25. Anak-anak harus pahami ya, antara Nabi dan Rasul sangatlah berbeda. Apa perbedaannya? Nabi adalah diberikan wahyu oleh Allah SWT hanya untuk dirinya saja. Sedangkan Rasul Allah berikan berikan apa yang diturunkan oleh Allah itu untuk dirinya dan umatnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih awal Nabi Muhammad itu? Ya kan? Siapa sih orang tuanya? Siapa ibunya? Siapa ayahnya? Siapa keluarganya? Ya, awalnya adalah Nabi Muhammad SAW punya seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab, ya, dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, pada saat Nabi Muhammad belum ada, ya, Aminah dan Abdullah menjadi seorang suami istri yang ketika itu Abdullah adalah seorang pedagang yang dari kota Mekah pedagang ke kota Madinah, karena pada saat itu kota Madinah adalah kota yang menjadi pusat perdagangan. Di mana-mana dari bangsa-bangsa lain itu semuanya ke Madinah untuk melakukan jual beli. Nah, pada saat Aminah sedang hamil, ya, sedang mengandung Nabi Muhammad, pada usia kandungannya mencapai 6 bulan, berangkatlah ayahnya ke kota Madinah untuk berdagang. Pada saat perjalanan berdagang inilah terjadi musibah yang mengakibatkan Abdullah meninggal dunia. Artinya Nabi Muhammad menjadi yatim ketika dia belum lahir. Anak-anak sekalian, pada saat belum lahir, seorang anak sudah menjadi yatim. Namun, kedepannya seorang anak inilah yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi yatim pada saat belum dilahirkan. Nah, pada saat akan dilahirkan Nabi Muhammad ke dunia ini, terjadi sebuah huru-hara atau masalah yang pada saat itu adalah datangnya Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Artinya Ka'bah sudah ada ketika
atau sebelum Nabi Muhammad lahir. Pada zaman kapan Ka'bah dibangun? Ya, nanti kita akan cerita lagi tentang nabi yang lain, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Ya, siapa yang mendirikan Ka'bah? Siapa yang menjadikan Ka'bah itu ada? Bagaimana sih asal-usul Ka'bah terjadi? Seperti itu. Nanti itu akan diceritakan pada lain kisah. Nah, kisah yang sekarang adalah ketika Nabi Muhammad akan lahir, maka Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa ingin dihancurkan? Anak-anak tahu kenapa ingin dihancurkan? Karena Ka'bah adalah tempat suci yang selalu dikunjungi atau banyak dikunjungi orang dari belahan bumi. Ya. Sementara Raja Abraha punya tempat suci juga yang boleh dibilang lebih bagus daripada Ka'bah. Namun tidak ada pengunjungnya, tidak ada yang datang untuk beribadah ke tempat dia. Itulah salah satu mengapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Pada saat Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah, inilah Allah menjadikan burung-burung ababil, burung-burung yang membawa batu-batu yang terbuat dari batu-batu yang berada dari neraka. Namanya sitjil, batu panas. Apakah batu itu menghancurkan semuanya? Ya. Setiap burung membawa nama-nama untuk dihancurkan. Jadi nggak sembarangan nih burung melempar batu terus kena yang nggak jelas. Ya kan, nggak kena yang misalnya siapa yang dia tidak kehendaki. Tapi Allah sudah menjadikan burung ababil itu membawa batu-batunya dan menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ini sesuai dengan namanya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Anak-anakku sekalian, pada saat itulah Allah menurunkan sebuah surah yaitu surah Al-Fil. Anak-anak pernah dengar surah Al-Fil? Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu apa yang terjadi pada pasukan bergajah? Kata dalam surat tersebut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Raja Abraha ini berusaha keras untuk membunuh atau menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah jadikan mereka itu hanya sia-sia saja. Nggak ada gunanya, nggak ada artinya, nggak ada bagusnya tuh kamu tuh mau ngancurin Ka'bah. Yang ada kamu kan hancur, kata Allah. Ya kan? Apa yang ayat ketiganya? Wa arsala alaihim thayran ababil. Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong yang tiba-tiba ada. Ya kan? Tiba-tiba ingin menghancurkan pasukan bergajah. Wa arsalalahum tarmihim bihijaratim min sijil, yang mereka melempari dengan batu-batu yang terbakar. Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Bagaimana daun makan ulat? Pada bolong-bolong kan? Nah, itulah yang terjadi pada pasukan bergajah. Anak-anakku sekalian, itulah yang Allah berikan tanda-tanda bahwa akan lahir seorang bayi mulia yang Allah sudah jamin bahwa dia akan menjadi seorang penguasa dunia, penguasa bumi ini, ya, yang menjadi suri tauladan kita semua. Nah, pada saat itulah disebut tahunnya tahun gajah. Jadi apa nama tahunnya? Tahun gajah. Mengapa terjadi tahun gajah? Yaitu karena terjadinya pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi kalau ditanya, bagaimana sih terjadinya tahun gajah? Mengapa sih ada tahun gajah? Nah, kamu menceritakannya adalah tahun gajah adalah di mana pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah pada saat Rasulullah akan lahir ke bumi. Nah, pada saat itu lahirlah Rasulullah
pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, sampai situ anak-anak paham? Nah, sampai situ dulu Burani sampaikan cerita tentang kisah Islami ini. Kita akan Burani akan menceritakan kembali pada hari Kamis berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.